Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Bunda Guys. Di video kali ini saya membuat nastar glowing yang rasanya tuh enak banget, teksturnya itu lumer di mulut. Kue nastar ini bisa dijadikan untuk ide isian toples lebaran nanti atau untuk dijadikan ide usaha. Ini tuh rasanya premium banget. Dan di video kali ini juga saya akan memberikan tips bagaimana memoles nastar supaya hasilnya cantik, glowing, dan nastarnya tidak retak. Dan berapa lama waktu dan suhu yang tepat untuk memanggang nastar supaya hasilnya bagus. Mau tahu gimana cara saya membuatnya? Yuk, mari kita buat sama-sama. Untuk bahannya, di sini saya menggunakan 250 gram tepung terigu protein rendah atau setara kurang lebih sekitar 25 sendok makan tepung terigu. Atau teman-teman bisa menggunakan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Untuk rasanya sama-sama enak, cuma yang membedakan untuk tepung terigu protein rendah ini tekstur nastarnya menjadi lebih ringan. Kalau yang tepung terigu protein sedang itu lebih padat ya. Kemudian di sini saya menggunakan 175 gram margarin yang dimix dengan butter, atau teman-teman kalau menggunakan versi ekonomis bisa menggunakan full margarin, 50 gram gula halus atau setara kurang lebih sekitar 5 sendok makan gula halus ya. Untuk rasanya lebih enak, teman-teman bisa juga menambahkan 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 butir kuning telur, dan 2 butir kuning telur untuk polesan 2 kali poles. Nah, sekarang mari kita buat. Pertama kita mixer gula halus, margarin, dan butter ini dengan kecepatan sedang sampai pucat. Dan perlu diperhatikan untuk mixnya ini tidak perlu terlalu over ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan garam, 1 butir kuning telur, kemudian aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan bahan kering yaitu tepung terigu dan susu bubuk. Tambahkan secara bertahap dan aduk perlahan sampai tercampur rata. Dan untuk pengadonan nastar ini tidak perlu terlalu over ya teman-teman. Jadi ini diaduknya asal tercampur rata. Karena jika kita mengaduknya terlalu berlebihan, nanti pada saat dipanggang ini adonannya atau kue nastarnya ini akan melebar. Nah, setelah tercampur rata dan ini adonannya sudah bisa dipulung seperti ini sudah siap untuk dicetak ya. Untuk mempermudah mencetaknya, di sini saya menggunakan cetakan sendok takar ukuran 5 mili seperti ini. Atau teman-teman bisa menimbangnya kurang lebih sekitar 8 atau sampai 9 gram ya. Tapi menurut saya dengan menggunakan cetakan seperti ini itu akan menjadi semakin cepat ya untuk membuat nastarnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan beri isian selai nanas. Ini kita pipihkan saja seperti ini. Ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Dan kita taruh di tengah untuk nastarnya seperti ini. Untuk proses roundingnya ini diusahakan itu nastarnya bentuknya bulat dan mulus ya teman-teman, supaya nanti hasilnya itu tidak retak dan permukaannya itu halus. Dan lakukan sampai semua proses ini selesai ya.
Ini setelah semua nastarnya dibulat-bulatkan, ini selanjutnya akan kita oven. Untuk memanggang nastar ini gunakan suhu yang sedang ya teman-teman. Di sini saya menggunakan suhu 130 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah kurang lebih sekitar 25 sampai 30 menit. Atau sampai kue nastarnya matang, karena setiap oven memiliki karakteristik yang berbeda ya. Nah, ini setelah 25 menit ini nastarnya sudah matang, sudah bisa kita keluarkan dari oven. Nah, ini hasilnya bagus banget ya. Ini nastarnya nggak retak dan permukaannya itu tetap halus dan mulus seperti ini. Kemudian ini akan saya dinginkan terlebih dahulu sebelum dipoles. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat bahan polesannya. Di sini saya menggunakan 1 butir kuning telur dan 1 sampai 2 sendok makan minyak sayur. Aduk sampai tercampur rata. Nah, sekarang kita poles nastarnya. Untuk memolesnya yaitu gunakan yang searah seperti ini ya teman-teman. Kita putar, kemudian kita tutup bagian atasnya seperti ini, tapi tidak dikuas naik turun ya, supaya hasilnya itu bagus. Nah, kita ulangi sekali lagi. Ini nariknya harus searah seperti ini ya. Lakukan sampai semua polesan pertama ini selesai. Setelah polesan pertama selesai semua, kita diamkan dulu 10 menit sebelum kita lakukan polesan yang kedua. Nah, ini setelah 10 menit, ini saya lakukan polesan yang kedua. Untuk polesan nastar kali ini, saya hanya menggunakan campuran telur dan minyak sayur. Saya juga pernah menggunakan campuran madu dan susu, tetapi hasilnya itu tidak cerah atau agak gelap ya teman-teman. Karena susu dan madu mengandung gula, sehingga pada saat nastarnya dipanggang, ini akan terjadi proses karamelisasi yang mengakibatkan itu bagian atas nastarnya itu menjadi lebih gelap. Dan untuk pemanggangan yang kedua, di sini saya hanya menggunakan api bawah saja, itu kurang lebih sekitar 10 menit. Karena jika terlalu panas, ini nanti untuk polesannya itu bisa retak ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya kita panggang yang kedua. Ini hanya proses pematangan saja sebentar selama 10 menit. Saya menggunakan suhu 100 derajat Celcius menggunakan api bawah saja. Kalau teman-teman menggunakan oven tangkring, itu bisa menggunakan suhu yang sedang ya teman-teman. Nah, setelah 10 menit, ini untuk polesan nastarnya sudah set atau sudah matang ya, sudah bisa kita keluarkan dari oven. Nah, ini tuh nastarnya hasilnya cantik banget, utuh, tidak retak, dan permukaannya itu mulus glowing seperti ini ya, dan aroma butternya itu wangi banget. Nah, ini dia nastar glowingnya sudah siap dimasukkan di toples lebaran. Sebelum dimasukkan ke dalam toples, ini nastarnya harus kita dinginkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin, supaya nanti nastarnya ini bisa tahan lama ya teman-teman. Nah, teman-teman silahkan dicoba di rumah ya. Terima kasih banyak telah menonton video kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support dan subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.